Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Aprili Sari, yang kedua Alfi Dwi Wahyuni, yang ketiga Anjun Dermawan, yang keempat Eka Ramadhani Putra akan mempresentasikan tugas mata kuliah Algoritma Desain and Analysis bersama Dr. Insinyur Sumijan MSc. Adapun judul dari materi kelompok 1 adalah penerapan algoritma Huffman Code untuk kompresi data teks. Pertama, latar belakang masalah. Teks adalah kumpulan dari karakter-karakter atau string yang menjadi satu kesatuan. Teks yang memuat banyak karakter di dalamnya selalu menimbulkan masalah pada media penyimpanan dan kecepatan waktu pada saat transmisi data. Media penyimpanan yang terbatas membuat semua orang mencoba berpikir untuk menemukan sebuah cara yang dapat digunakan untuk mengompres teks. Algoritma Huffman yang dibuat oleh seorang mahasiswa MIT bernama David Huffman merupakan salah satu metode paling lama dan paling terkenal dalam kompresi teks. Algoritma Huffman menggunakan prinsip pengkodean yang mirip dengan kode Morse, yaitu tiap karakter atau simbol dikodekan hanya dengan rangkaian beberapa bit, di mana karakter yang sering muncul dikodekan dengan rangkaian bit yang pendek dan karakter yang jarang muncul dikodekan dengan rangkaian bit yang lebih panjang. Yang kedua, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang kami angkat adalah dua. Yang pertama, bagaimana penerapan algoritma Huffman Code dapat melakukan kompresi dokumen peraturan pemerintah. Yang kedua, bagaimana pengujian dan menerapkan aplikasi menggunakan algoritma Huffman Code dapat memperkecil hasil kompresi dokumen peraturan pemerintah. Tujuan penelitian adalah yang pertama, menerapkan algoritma Huffman Code dapat melakukan kompresi dokumen peraturan pemerintah berupa PDF. Yang kedua, menguji dan menerapkan aplikasi menggunakan algoritma Huffman Code untuk memperkecil hasil kompresi dokumen peraturan pemerintah. Selanjutnya, manfaat penelitian. Adapun hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan yang pertama untuk mengetahui sistematika kode Huffman dalam kompresi data teks. Yang kedua, menambah wawasan baru tentang teknik dalam kompresi data teks. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Alfi Dwi Wahyuni. Kepada Yuni disilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama yaitu encoding dan decoding. Encoding adalah cara menyusun string biner dari teks yang ada. Proses encoding untuk satu karakter dimulai dengan membuat pohon Huffman terlebih dahulu. Setelah itu, kode untuk satu karakter dibuat dengan menyusun nama string biner yang dibaca dari akar sampai daun pohon Huffman. Langkah-langkah untuk mengencoding suatu string biner adalah sebagai berikut. 1. Tentukan karakter yang akan diencoding. 2. Mulai dari akar, baca setiap bit yang ada pada cabang yang bersesuaian sampai ketemu daun di mana karakter itu berada. 3. Ulangi langkah 2 sampai seluruh karakter di-encoding. Selanjutnya decoding. Decoding merupakan kebalikan dari encoding. Decoding berarti menyusun kembali data dari string biner menjadi sebuah karakter kembali. Decoding dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan pohon Huffman dan yang kedua dengan menggunakan tabel kode Huffman. Langkah-langkah mengencoding suatu string biner dengan menggunakan pohon Huffman adalah sebagai berikut. 1. Baca sebuah bit dari string biner. 2. Mulai dari akar. 3. Untuk setiap bit pada langkah 1, lakukan transversal pada cabang yang bersesuaian. 4. Ulangi langkah 1, 2, dan 3 sampai bertemu daun. Kodekan rangkaian bit yang telah dibaca dengan karakter di daun. 5. Ulangi langkah 1 sampai semua bit dalam string habis.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Bapak Anjun Dermawan. Kepada Pak Anjun dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang metode penelitiannya. Yang kedua yaitu Huffman Tree. Kode Huffman digunakan secara luas dan sangat efektif untuk kompresi data. Bisa menghemat 20% hingga 90% dari ukuran semula, tergantung tipe karakter yang akan dikompresi. Algoritma Huffman menggunakan tabel yang menyimpan frekuensi kemunculan dari masing-masing simbol yang digunakan dalam file tersebut dan kemudian mengkodekannya dalam bentuk biner. Pertama-tama, buat tabel frekuensi dari semua simbol atau karakter yang muncul dalam suatu file teks. Kemudian diurutkan mulai dari simbol dengan frekuensi paling sedikit sampai simbol dengan frekuensi paling banyak. Pembentukan Huffman Tree dimulai dari dua simbol paling depan untuk dijadikan anak kiri dan anak kanan dari tree yang terbentuk dan frekuensinya dijumlahkan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya diurutkan kembali berdasarkan frekuensi yang baru. Demikian dilanjutkan terus menerus sampai semua simbol terbentuk menjadi tree. Dengan algoritma di atas, maka terbentuklah suatu tree yang menyimpan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga simbol dengan frekuensi kemunculan yang paling banyak akan ditempatkan di kedalaman yang paling dangkal. Sedangkan simbol dengan frekuensi kemunculan yang paling sedikit akan ditempatkan di kedalaman yang paling dalam. Setelah proses pembuatan atau pembentukan tree selesai, maka tree siap digunakan untuk langkah selanjutnya, yaitu membentuk kode. Berikut diagram penelitiannya. Dimulai dari kita membuat studi kasus, selanjutnya mengidentifikasi dan perumusan masalah. Selanjutnya menentukan tujuan penelitiannya. Setelah selesai kita buat analisis data, algoritma yang pertama yaitu Huffman dan yang kedua yaitu algoritma Grady. Sehingga kita melakukan uji coba. Yang pertama pengujian algoritma Huffman dan yang kedua pengujian kompresi dari file. Selanjutnya mendapatkan kesimpulan dan selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Eka. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya ialah hasil dan pembahasan. Untuk hasil kode Huffman ini kita memakai contoh kata gopher, di mana karakter G dengan frekuensi 45.000 dan peluang yang ada itu 45.000 dibagi dengan 100. Lalu kita dapatkan kode Huffman-nya 0. Selanjutnya ialah karakter O dengan frekuensi 13.000, maka peluangnya 13 dibagi 100 dengan kode Huffman 101. Selanjutnya karakter P dengan frekuensi 12.000, maka peluang yang didapat ialah 12 dibagi 100. Nanti kita memakai kode Huffman-nya 100. Untuk karakter H dengan frekuensi 16.000 dan peluangnya 16 per 100. Kode Huffman-nya 111. Untuk karakter E dengan frekuensi 9.000 dan peluangnya 9 per 100 dengan kode Huffman 1101. Dan yang terakhir adalah karakter R dengan frekuensi 5.000 dan berpeluang 5 per 100 dengan kode Huffman 1101. Untuk keterangannya ialah untuk karakter G, frekuensi 45.000 dikali 1 bit adalah 0, jadi mendapatkan 45.000 bit. Untuk karakter O dengan frekuensi 13.000 dikali 3 bit
yaitu 101, mendapatkan hasil 39.000 bit. Untuk karakter P dengan frekuensi 12.000 dikali 3 bit 110, maka didapatkan hasil 36.000 bit. Untuk karakter H dengan frekuensi 16.000 dikali 3 bit, maka didapatkan jumlahnya 48.000 bit. Untuk karakter E dengan frekuensi 9.000 dikali 4 bit, maka didapatkan jumlah 36.000 bit. Dan yang terakhir untuk karakter R dengan frekuensi 5.000 dikali 4 bit, maka jumlahnya 20.000 bit. Maka jumlah bit yang kita gunakan dalam pembentukan kode Huffman dengan karakter Gopher dengan dibaca GOPHER ialah kita jumlahkan semua hasil kali antara frekuensi dengan bit, yaitu 45.000 ditambah 39.000 ditambah 36.000 ditambah 48.000 ditambah 36.000 dan ditambah 20.000 dengan total hasilnya 224.000 bit. Maka kesimpulannya ialah yang pertama, dari hasil pengujian yang dilakukan, algoritma Huffman dapat melakukan kompresi teks sekitar 70% jika dibandingkan dengan menggunakan kode ASCII dan sekitar 25% jika dibandingkan dengan menggunakan 3 bit kode. Yang kedua ialah kompresi file dengan algoritma Huffman tidak berhasil jika terdapat 256 jenis dan masing-masing jenis mempunyai frekuensi kemunculan yang hampir sama banyak. Yang ketiga, kompresi file juga kurang berhasil jika isi file terlalu sedikit, sehingga ukuran file asli bisa jadi lebih kecil dari file hasil kompresi, karena file kompresi masih harus menyimpan Huffman tree-nya. Selanjutnya yang terakhir ialah saran. Untuk dapat lebih melihat dan membuktikan keefektifan, kelebihan, dan kelemahan dari algoritma Huffman, perlu diadakannya sebuah penelitian yang bertujuan untuk membandingkan seluruh algoritma kompresi dalam berbagai jenis data maupun file. Kami mengambil referensi dengan referensi jurnalnya dengan judul Analisa Kode Huffman untuk Kompresi Data Teks dengan penulis Timothy John Patiasina, STM.com. Penerbitnya Jurnal Teknika tahun 2009. Sekian hasil presentasi dari kelompok 1. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bu Yuni, Pak Anjun, dan Pak Eka. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 1 untuk materi kuliah algoritma Huffman Kode. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.